Masya Allah. Nenek sehat, Nek? Kan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Mbak Is? Pikir kalbu siapin air, siapin kantung asoy katanya. Banyak yang kata Umi tuh coba di ini apa yang bisa dilihat kan, dilihatin katanya apa sih yang ada di kita gitu supaya muncul di mimpi gitu. Terus? Nah udah ternyata aku mimpinya di kelilingin itu ular gitu. Oh gitu. Gak jelas Mbak Is, coba yang fokus ngomongnya. Gimana? Di mimpi itu sama ular ternyata didatengin ular. Jenis cuma diam-diam aja gitu, cuma ngelilingin doang. Nggak ada yang di mimpinya. Cuman mengawasi. Nah terus orang pemandunya gitu. Aku ininya dia yang ngomong gitu ya. Di mimpi itu aku di mana-mana sama orang itu gitu. Kenal sama orangnya. Jadi terus ularnya bisa bisa diusir. Ya belum sampai ke situ. Terus berganti aja. Gitu. Mimpinya nggak selesai. Hai Mbak Satnes. Waalaikumsalam. Jarang muncul nih sekarang di grup. Ya, lagi lemas habis ituan ruqyah online, badannya greges-greges. Tapi udah enakan sekarang. Ya, masih lah lagi terapi, Mak. Sehat-sehat, Mak. Alhamdulillah. Kalau di grup Mas tetap semangat. Biasa habis ruqyah tuh emang kayak gitu Mbak Satnes. Jadi bakalan meriang seminggu atau lebih ya. Karena selama ini kan badannya kan nggak pernah ibaratnya kan nggak pernah dibersihin ya, yang dari yang energi buruk itu. Nah pas dibersihin kan keangkat semua tuh, ibaratnya keganggu ya mereka yang selama ini anteng-anteng aja, diobok-obok tuh. Jadi ibaratnya mereka merasa nggak nyaman dan membuat badanmu jadi serangan balik ke badanmu. Tapi sejak jin apa tuh pemutus jin nasab itu ya, itu kok setiap malam ada yang datang, Mak, dalam mimpi. Itu benar. Oh, ya udah sesuai yang aku ajarin aja, ajak tarung aja di mana. Masya Allah, tarung. Ini Najib ngapain sih ya? Aduh. Lanjut. Iya. Harus diselesaikan begitu Mbak Satnes. Jadi jangan setengah-setengah. Ya, insya Allah. Kalau setengah-setengah ya badanmu habis, merontok sendiri. Iya. Siap. Terus sambil makan. Iya, Ma, dari tadi mau Zoom itu ketahuan. Aku pengen muntah terus. Mungkin tahu kali ya mau diterapi ya hari ini ya. Masya Allah. Ya udah berapa orang ini? Udah lumayan banyak ya, 15 ya. Sehat semua ya. Mbak Uswatun, Mbak Yeti, Masya Allah ini udah banyak ikut ini. Mbak Nikmah. Ada 2 Nikmah ya, Nikmah Hayati sama Nikmah Yuca. Nikmah Hayati yang mana ya? Nggak pernah muncul. Oke, Mbak Reni. Semua ya. Mbak Keke juga udah hadir. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Kita niatkan dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengizinkan diri saya untuk bisa menerima ilmu yang baik sehingga saya bisa berubah menjadi lebih baik. Amin. Amin ya, niatkan begitu ya. Pak Uswatun sehat? Alhamdulillah sehat Umi. Alhamdulillah. Lihat ceria ya, apalagi nanti setelah terapi ya. Amin insyaallah. Semua udah diniatin ya, membuka diri untuk belajar. Bismillah. Ya, kita mulai. Boleh slide-nya. Minta tolong di mute dulu semua ya. Ininya. Oke. Nah, kita mulai tentang pelajaran pendidikan kolbu. Kenapa Ana memilih judul ini? Karena memang ini waktu itu kajiannya Mbak Satnes ya, kolbu hati ya. Jadi sebenarnya dia sudah mengetahui lebih banyak tentang kolbu harusnya. Karena kolbu ini adalah inti dari diri kita sendiri. Jadi di dalam badan kita itu ada di dalam jasad ya. Jasad ini adalah badan ya. Ini jasad namanya. Jasad ini ada segumpal daging. Dan jika dia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula jasad itu. Nah, intinya di situ. Itu adalah kolbu. Kolbu itu adalah hati dan organnya adalah jantung ya. Jangan salah. Jadi kolbu itu organnya bukan liver itu bukan hati itu, tapi organnya adalah jantung. Bertempatnya di sebelah kiri dada ya. Ana harap sampai selesai kajian ditahan-tahan, jangan ada yang left dulu karena ini penting sampai kita nanti terapi zikir kolbunya ya. Bertahan sampai selesai kajian ya. Walaupun ada kesibukan apapun, tetap bertahan. Next. Nah ini adalah dua sifat yang selalu ada dalam diri manusia, yaitu sifat al-khair, yaitu sifat baik, dan sifat buruk atau al-syar. Nah, inilah dua sifat yang menentukan sehat atau sakitnya kolbu. Ya, kolbu merupakan hal yang terpenting bagi kehidupan manusia. Dan pendidikan kolbu itu bisa didapat melalui penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs yang intinya adalah memperbaiki hati. Jadi, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati di dalam dada. Jadi kebanyakan manusia yang hidup sekarang ini kebanyakan tidak memakai mata hati ya. Mereka hanya memakai mata zahir, mata biasa. Makanya mereka tidak peka atas sesuatu yang bersifat hak dan batil. Jadi intinya mereka hanya mengikuti orang kebanyakan. Itu kebanyakan mereka buta mata hatinya. Ini sudah dijelaskan di surat Quran surat Al-Hajj ayat 46 ya. Nauzubillah min dzalik. Yuk, terus. Nah ini. Kolbu ini bahasan yang paling banyak dibahas dalam Quran. Jadi disebutkan sebanyak 168 kali tentang kolbu yang tersebar di 155 ayat.
Ini menunjukkan betapa pentingnya kolbu itu ya, karena inti dari amalan semua adalah kolbu. Kalau kita sholat, tapi sholatnya tidak memakai kolbu, maka sholatnya itu sama seperti hanya gerakan. Zakat tidak memakai hati, hanya sebatas ria, ya, hanya sebatas menggugurkan kewajiban-kewajiban syariat. Nah, itulah makanya di Quran itu kolbu itu sangat penting. 168 kali disebutkan. Ya. Kolbu yang dipelihara dan difungsikan dengan benar, maka akan mempunyai kepekaan terhadap kebenaran dan kebaikan. Ya. Sementara kolbu yang tidak dipelihara akan keras dan akhirnya bisa menutup kolbu dari kebaikan dan kebenaran. Inilah banyak orang-orang yang tidak bisa menerima nasihat. Kalau dikasih nasihat, urusin aja dirimu sendiri, kan sering kata-kata begitu. Atau mereka bertahan dengan sesuatu yang salah. Ini adalah hatinya sedang tertutup ya dari kebenaran. Nih, ini beberapa istilah hati atau kolbu, artinya sama sih sebenarnya. Kabidun dinisbatkan pada bendanya, yaitu jantung, tempat hati yang sebenarnya. Damirun, yaitu hati yang sebenarnya tersembunyi dalam zat jantung. Sirun, itu adalah menyimpan rahasia. Ini istilah-istilah lain kolbu ya. Jadi kalau kalian menemukan istilah-istilah begini, kabidun, damirun, sirun, lutfun, atau fuadun, ini sama istilahnya dengan istilah kolbu ya, hampir sama. Next. Nah ini. Jadi kolbu itu adalah seorang raja. Jika raja itu baik akhlaknya, maka rakyatnya juga akan baik, ya. Namun sekiranya raja itu buruk akhlaknya, maka rakyatnya juga akan buruk. Tuh. Jadi kerusakan hati ini akan menyebabkan penyakit jasad sesuai dengan hadis tadi yang di depan ya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali menjadi dua aspek, yaitu kolbu jasmani, kolbu badan, dan kolbu rohani. Kolbu jasmani seperti jantung dan kolbu rohani bersifatnya seperti roh. Ya, jadi ada sesuatu di dalam bentuk kolbu itu, bentuk jantung itu, dan itu sesuatu menyimpan nur ilahi atau cahaya ketuhanan, dan mempunyai mata batin atau namanya al-basyirah. Kalian sebenarnya sering kan mendapat bisikan kolbu misalnya gitu kan, misalnya mau sedekah misalnya gitu kan, pengen sedekah hari ini. Itu bisikan kolbu yang baik dari itu. Terus tiba-tiba ada bisikan, nanti aja. Terus ada lagi yang ngomong, lakukan dong kebaikan. Ini antara kolbu dan antara akal, antara bisikan dan hembusan itu selalu berperang ya. Makanya tadi disebutkan di awal kalau mempunyai dua sifat, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Jadi yang mana yang menang nanti akan menentukan kolbu itu bercahaya atau tidak. Nah ini, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu. Allah menghukum kamu disebabkan oleh hatimu. Coba, betapa hati itu, itulah yang pertama kali Allah lihat. Bukan dari mulut, bukan dari ucapan ya. Misalnya kita mulutnya berkata A, tapi hatinya berkata B, maka yang dilihat Allah adalah yang hati berkata B. Makanya Anda selalu bilang, pakai feel, pakai rasa, karena hati yang pertama kali yang pasti menang. Nih, sedekah tujuannya pengen kaya. Sedekah nih tangan. Tapi hati rasanya, aduh kok berat banget ya. Kok rasanya ini uang tinggal satu-satunya, misalnya ada perasaan berat. Nah, itu yang dibaca niat oleh Allah adalah hati yang berasa berat tadi. Makanya kebanyakan orang sedekah
kok saya udah sedekah banyak kok nggak dapat ganti berapa gini-gini 10 kali lipat sesuai janji Allah. Karena apa? Karena yang Allah lihat adalah hati, perasaannya. Kamu bersedekah dengan rasa ikhlas atau bersedekah dengan berat hati. Karena yang dijanjikan Allah diganti 10 kali lipat adalah keikhlasan dan feel-nya. Perasaan memberi, perasaan bersedekah itu bagaimana ya. Next. Nah ini, Allah menciptakan hati itu untuk menerima dan memahami ilmu. Tuh. Jadi kita tuh pertama kali belajar ilmu yang menerimanya adalah hati. Kayak Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu Iqra itu, Rasulullah menerimanya dengan hati. Karena ilmu mampu membersihkan hati dari keburukan. Ini kebanyakan orang yang melakukan sesuatu karena tidak tahu ilmu. Jadi mereka hanya mengikuti, oh ini mengikuti si fulan, mengikuti si fulan. Andai kan mereka tahu ilmu, maka hati mereka akan bisa memilih ya, mana yang hak, mana yang batil ya. Jadi ilmu mampu membersihkan hati dari keburukan, menjernihkan pikiran, menunjukkan perkara yang hak dan batil, dan menunjukkan jalan untuk menuju surga ya. Jadi itulah tujuan Allah menciptakan kolbu. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hati terbagi menjadi 3. Hati yang sehat pertama kali yaitu hati yang disebut kolbun salim. Jadi hati ini yang benar-benar sudah tunduk ya. Benar-benar sudah sama nafsunya tuh udah tunduk banget, nafsu amarahnya udah nggak ada, nafsu lawamahnya udah berhasil lah dia tundukkan. Jadi hati yang selamat ini yaitu hati yang penuh ikhlas, yang ibadah hanya pada Allah dan tobat tawakal. Nah ini hati yang selamat. Inilah calon-calon penghuni surga, Masya Allah. Jadi yang kedua yaitu hati yang mati. Ini hati yang berjalan dengan penuh nafsu. Jadi dia mengikuti hawa nafsunya aja. Hawa nafsunya itu dijadikan kendaraan sama dia. Dan dia biasanya bersekutu dengan setan kalau udah begini. Ini setan manusia sih ujungnya. Nah ini yang kemarin bertanya gimana cara iman yang turun naik. Nah ini termasuk di dalam hati yang sakit ya. Karena hatinya masih berbolak-balik. Jadi kami bolak-balikkan hati dan pandangan mereka. Jadi ini yang iman masih turun naik, ini masih termasuk dalam hati yang sakit. Next. Nah ini kita belajar tentang lapisan kolbu. Jadi kolbu itu nggak hanya kolbu, nggak hanya satu lapis, dia ada lapisan-lapisan lagi. Nih ya, lapisan terluar dari kolbu adalah sadar. Sadar ini sama kayak sadar ya bahasa ininya. Qalb, lapisan kedua. Yang ketiga, lapisan bernama fuad. Yang terdalam adalah lub namanya. Ini lapisan kolbu. Ini kalian pasti belum tahu. Taunya hanya kolb 1. Padahal kolbu itu berlapis-lapis ya. Next. Nah ini. Sadar adalah tingkatan pertama dari kolbu. Tingkatan pertama merupakan sumber dari segala urusan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Fungsi sadar adalah sebagai ruang untuk hati dan nafsu bertemu, yang juga merupakan tempat bertemunya akal. Maka jika sadar diibaratkan sebuah kerajaan, maka sadar itu merupakan tempat musyawarahnya
raja dan pejabatnya. Jadi sadar itu lapisan terluar antara akal dan hati, ya. Sadar merupakan tempat masuknya gangguan, godaan setan, penyakit-penyakit yang terjangkit pada kolbu manusia, seperti iri, syahwat, nafsu amarah, nafsu lawamah. Jadi semuanya bertemunya di sadar, di lapisan paling luar dari kolb. Ya, jadi setan itu nggak masuk sampai lapisan dalam. Dia hanya sampai di lapisan luar kolb, namanya sadar tadi. Sadar merupakan tempat di mana hati sering merasakan kelapangan dan kesempitan. Jadi kalau suka galau, itu kondisinya masih kondisi luar hati. Sesuai dengan ayat yang di atas dulu kan apa yang kita tadi bahas, di mana sadar itu sesuai dengan yang kesempitan hati seorang muslim, hatinya sedang dimasuki oleh nafsu amarahnya. Jadi sadar itu ini yang harus kita bersihkan, lapisan luar yang sering diganggu oleh setan. Ya, next. Nah, ini lapisan kedua namanya qalb. Ini kalau sudah berhasil tembus ke lapisan qalb yang tadi dibersihkan dulu yang lapisan hadarnya, maka qalb akan menuntun hati kepada rububiyah, keesaan, dan kebesaran kekuasaan Allah. Jadi qalb ini adalah tempat bersemayamnya cahaya iman yang di dalamnya terdapat rasa khusyuk, rasa cinta, rasa ridho, rasa yakin, harap, dan sabar. Jadi untuk bisa menembus ke lapisan kedua, di lapisan qalb ini, untuk bisa mendapat cahaya iman, maka lapisan sadar tadi harus dibersihkan dahulu. Nggak akan bisa tembus ke lapisan kedua qalb jika masih ada gangguan-gangguan di lapisan sadarnya tadi ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, next. Nah, ini yang lapisan ketiga. Ini adalah fuad namanya. Fuad ini lebih di bawahnya qalb. Jadi kalau orang sudah bisa melihat mata batin, basar ya, basyirah nantinya, maka dia udah bisa lebih tembus daripada qalb tadi lapisan kedua. Ini mata batinnya udah nyala. Basyirah, ada di Al-Quran juga tentang basyirah. Jadi, fuad ini adalah tempat batiniah. Jadi lebih dalam dia, lebih merasakan Allah di dalam ininya, di dalam dadanya. Jika orang ini sudah menyatu antara penglihatan basyirah dan pengetahuannya, maka orang itu meminta pertolongan Allah itu sangat cepat. Jadi apa yang dia minta akan Allah ijabah dengan cepat karena kondisinya dia sudah dalam banget mata hatinya, mata batinnya tuh udah bersinar. Ya, penglihatan batin ya manusia ini terletak di dalam fuad ini, di dalam lapisan ketiga. Jadi kalau qalb itu adalah cuman masuknya ilmu ya, ilmu Allah tuh masuk. Nah, yang fuad ini udah lebih dalam, yaitu sudah sampai ke penglihatan batin ya, sudah lebih musyahadah, imannya udah lebih kuat insya Allah. Next. Nah, lapisan ketiga adalah lub. Lub diambil dari kata laba, yang berarti bersih dari segala sesuatu. Jadi ini lub ini adalah sudah kolbu dan pikirannya itu sudah bersih. Antara dua, pikiran dan kolbu udah sinkron.
ya, udah nggak ada pertentangan lagi. Jadi untuk loop ini benar-benar udah orang-orang yang makrifat udah tingkat tinggi lah, udah kayak para rasul dan nabi. Ya, cahaya loop ini mereka adalah golongan-golongan orang hamba Allah yang udah kawas, yang udah hawa nafsunya udah dijauhkan dari kenikmatan dunia, dan pakaian mereka adalah sudah pakaian takwa. Ini udah tingkat-tingkat wali Allah, ya. Next. Nah ini. Jadi ini kita untuk cara membersihkan kolbu ada 6 metode. Yang pertama adalah pertama kali bertaubat. Ini sebenarnya metode yang 6 ini masih dalam pembersihan lapisan awal ya, lapisan awal kolbu, lapisan sadar masih bertaubat, berzikir, membaca Al-Quran dan qiyamul lail, puasa, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, ini tombok hati sebenarnya, obat hati ya, obat hati. Jadi 6 cara ini kita lakukan untuk menjaga hati agar tidak berpenyakit. Capek punya penyakit hati itu. Rasanya bolak-balik bersihin, mau sampai kapan gitu. Ibaratnya waktu di dunia udah tinggal berapa lama, hanya kerjaannya bolak-balik, nggak bisa sampai mencapai kolbun salim itu. Masya Allah ya. Nah ini tadi sudah disebutkan lagi di surat Al-Hajj ya, diulang lagi. Karena ini adalah penting hati yang di dalam dada. Jangan sampai kita buta hati. Jadi bersihkanlah setidaknya sampai ke lapisan, kalau nggak bisa sampai lapisan loop tadi ya setidaknya sampai lapisan kolb lah ibaratnya gitu. Jangan masih sadar aja terus gangguan terus galau terus. Nah itu ibaratnya itu ya nggak berhasil banget jadi manusia ibaratnya begitu. Next. Nah ini. Keadaan hati seseorang dapat menentukan semua kondisinya yang meliputi perkataan, sikap, dan perbuatan. Apabila hati manusia itu bersih dan sehat, maka perkataannya, sikap, perbuatannya akan baik. Apabila hatinya kotor, maka dirinya, ucapannya, akhlaknya, adabnya pun akan kotor ya. Kolbu atau hati manusia merupakan organ terpenting pada manusia. Dan jika memiliki kelebihan sangat baik dipergunakan untuk kebutuhan manusia dan menjadi buruk jika dan akan tidak digunakan baik manusia dan hal tersebut membuat manusia jauh dari Allah. Manusia harus bisa menjaga hatinya agar kolbunya tidak menjadi rusak dan selalu mengingat Allah. Ya, itu caranya. Next. Oke, ini di surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, jadi kita masih diberi Allah nafas, masih diberi Allah hidup sampai hari ini. Kita terus berusaha mensucikan diri ya. Nanti akan dibantu dengan caranya kita bareng-bareng untuk zikir kolbu. Udah, ada pertanyaan silahkan. Jika ada pertanyaan boleh dibuka speakernya. Raise hand boleh di ininya, chatnya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Sebutin. Nurdiani Umi. Apa nih nggak buka kamera lagi nggak pakai. Kalau misalkan kita zikir kolbu itu cukup dalam hati aja kan, istilahnya mau baca istighfar atau apapun ya.
Nanti diajarkan ya habis ini ya zikir kolbu. Zikir kolbu itu ada 2, jadi zikir zahar dengan bersuara atau zikir sir dengan tidak bersuara. Jadi bisa keduanya. Jadi itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak berzikir, karena orang tidak berzikir itu maka hatinya akan mati. Jadi kita diam pun kita berzikir. Jadi enggak cuman bersuara. Jadi ada 2, zikir zahar dan zikir sir ya. Oke, Mbak. Ya, Om. Makasih. Yang lain ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nikmah ya. Ya, mohon maaf. Bagaimana menyikapi kan selama ini suami itu kadang sering sakit-sakit ya di bagian tertentu, terus kadang saya suka pakai metode Umi kayak totok-totok gitu, alhamdulillah lumayan. Cuman beliaunya belum percaya sepenuhnya kalau memang penyakit jasad itu nggak semuanya dari penyakit kolbu gitu. Bagaimana cara menjelaskannya gitu biar percaya. Kan itu bukan saya yang bilang ya, itu hadis yang bilang loh. Kalau segumpal daging itu rusak maka rusak jasad ya, itu Rasulullah yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Jadi kalau dia nggak percaya ya hadis ya berarti suaminya nggak percaya Rasulullah. Jadi mungkin karena pakai akal ya. Kebanyakan orang bilang bisa dari pola makan, bisa dari pola tidur, bisa dari pola apa ya. Nah, pola-pola itu jika diikutin sunnah Rasulullah ya, pola-pola kita makan, pola-pola kita tidur, ikutin semua dengan pola Rasulullah, maka akan jarang sakit. Makan tidak berlebihan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan. Ya, itu makan. Terus pola tidur. Jangan tidur larut malam, habis isya tidur, nanti bangun lagi untuk tahajud sampai ke pagi. Nah, itu pola tidur. Tidak boleh tidur setelah subuh dan setelah asar. Nah, itu insya Allah sih sebenarnya kalau bisa menjaga pola itu, dan itu termasuk menjaga kolbu itu jadi intinya kalau menjaga sunnah itu. Karena kolbu itu bukan hanya zikir, tapi juga menjaga sunnah-sunnah Rasulullah itu udah termasuk menjaga kolbu, Mbak. Jadi kalau dia sakit-sakit nih, kebanyakan orang yang sakit-sakit sendi itu biasanya tipenya pemarah, ya, pemarah dan tidak bisa menerima keadaan. Dia sukanya menyalahkan, biasanya begitu. Itu orang-orang yang suka sakit sendi ciri-cirinya begitu. Dan itu kumulatif, nggak hanya pas saat sekarang, itu udah bertahun-tahun lalu. Jadi sakitnya itu timbul gitu. Jadi penyakit itu nggak ujuk-ujuk loh. Jadi kumulatif dari bertahun-tahun dia menyimpan sifat begitu, ya udah jadi begitu. Jadi cara untuk membersihkannya ya dia harus membersihkan kolbunya. Jadi orang yang kehidupannya berantakan, kita muhasabah diri, kolbunya berarti lagi nggak beres gitu aja. Kalau untuk dia mempercayai atau enggak itu tergantung orangnya ya. Kasih aja hadis-hadis Mbak, suruh dia baca. Kalau dia orang Islam insya Allah percayalah, namanya hadis dan Quran ya. Ya. Insya Allah percaya, cuman maksudnya nggak semua penyakit gitu katanya, maksudnya nggak semua penyakit kan dari kolbu gitu. Ada semuanya. mungkin Semua. Jadi gini, kalau kita sedih aja, misalnya kan kita sedih nih, berlebihan ya, sedih berlebihan. Terus sedih berlebihan itu kan ibaratnya jadi trauma ya. Jadi trauma mendalam. Terus kondisi hati yang berlebihan tadi dimanfaatkan oleh setan yang melihat
peluang untuk masuk membisik-bisikkan semakin menjadi trauma, semakin sakit hati, dia masuk ke dalam. Makanya di saat orang di terapi kolbu rata-rata dia kesurupan karena kondisi itu dimanfaatkan oleh setan masuk. Jadi bukan setannya masuk itu, tapi setannya melihat kondisi kolbunya lagi down gitu, dia masuk, ya kan? Terus bertahan di sana berlama-lama, membuat penyakit tidak dimaafkan. Ya itu. Jadi namanya kolbu jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, ya kan? Kolbu itu jantung, Mbak. Jadi kolbu itu memompa darah nih. Terus di dalam kolbu itu banyak di dalam kolbu itu banyak hal-hal buruk. Otomatis yang buruk tadi dipompa ke seluruh tubuh. Iya kan? Di mana bagian tubuh kita yang tidak ada darah, coba? Enggak ada kan? Semua ada darah. Dan itu dipompa ke seluruh tubuh. Coba bayangkan. Dan itu akan jadi penyakit kalau tidak kita bersihkan. Itu intinya. Jadi kalau kita berbuat dosa, ada hadisnya, akan timbul 1 titik hitam pada kolbu kita. 1 dosa, 1 titik hitam, maksiat, dosa, hitam. Bayangkan berapa puluh tahun kita hidup dan tidak kita taubati. Bayangkan awalnya kolbu itu putih, bercahaya dari Allah karena dosa-dosa, dan itu menjadi menghitam. Dan hitam itu dipompa tiap hari oleh jantung. Hitam itu penyakit jadinya. Itu dialirkan ke seluruh tubuh. Coba bayangin aja. Ini hitam, terus dipompa kayak air got gitu, dipompa, terus masuk ke dalam darah kita. Bayangkan apa yang terjadi, Mbak. Iya kan? Itu intinya tuh seperti itu. Jadi dosa-dosa itu sebenarnya yang bikin badan kita tuh hancur sendiri. Iya, itu yang terjadi sebenarnya. Dan kenapa Allah ada metode tazkiyatun an-nafs, yaitu karena untuk membersihkan kolbu. Jadi semua yang buruk-buruk tadi bisa dihilangkan, dan aliran hitamnya itu tidak membuat aliran darah kita jadi kotor ya. Karena aliran kotor itu sangat disukai oleh setan, dan setan itu berada di aliran darah. Itu yang terjadi sebenarnya. Dan makanan-makanan itu tuh hanya pemicu yang sudah jelek, masukin lagi jadi jelek begitu, nambahin ibaratnya gitu kan. Ngerti ya Mbak Nikma ya? Begitu cara kerja kolbu sih. Jadi dosa-dosa. Doanya biar sama-sama bareng-bareng. Ya jelasin pakai ilmiah aja yang tadi anak jelasin begitu. Nok. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ayo silakan. Hai ya Mbak, Pak Ibu Sri Muninda. Assalamualaikum, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya, tadi untuk cara bersih kolbu antara lain itu puasa. Jadi puasa ini selain puasa wajib bulan Ramadan, jadi juga apakah termasuk puasa sunnah, Ibu Guru? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi untuk tobat. Tobat ini kan sekarang kita semuanya melakukan sholat taubat, sudah mandi malam. Itu untuk tobatnya apakah sudah cukup dengan membaca istighfar dan induk istighfar? Itu Bu Guru pertanyaan saya, terima kasih.
Aku tuh kalau dipanggil Bu Guru itu sama Ya, Bu Bu Guru Guru itu itu kan aneh ya. Bu Guru biologi. guru spiritual. Guru spiritual. Guru cinta. Guru cinta lagi kamu. Jadi tadi apa tadi? Jadi lupa. Puasa untuk Puasa ya. berpsikologi. Iya. Jadi kemarin kan Anda udah bilang kan, ada yang bertanya gitu, bisa nggak zikir itu untuk mengalahkan hawa nafsu gitu ya. Jadi hawa nafsu itu sebenarnya tidak bisa dilawan pakai zikir, lawannya dengan puasa ya. Puasa untuk menundukkan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu termasuk untuk membersihkan kolbu, karena kebanyakan hawa nafsu itu membuat ujungnya dosa, maksudnya gitu. Jadi salah satunya adalah puasa untuk menundukkan hawa nafsu. Nah, kalau sholat tadi, sholat taubat ya, apa tadi Ibu, gimana? Bacaannya istighfar dan Gitu. istighfar. Sholat taubat. Jadi sholat taubat ya, untuk bacaannya kita selalu membaca Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar itu adalah penghulu dari istighfar. Jadi saat baca istighfar itu ada caranya, Bu. Jadi kita baca istighfar dan ingat semua dosa-dosa kita. Jadi istighfar bukan hanya sekedar istighfar. Jadi istighfar misalnya kita pernah melakukan apa, ingat-ingat dulu kan, pernah mencuri misalnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi sambil baca astagfirullah itu sambil diingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sambil dibayangkan kita menghapus bagian hitam di kolbu kita itu astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan kita misalnya pernah menghardik orang tua kita, pernah berkata kasar, pernah kepada siapapun, astagfirullah. Begitu cara istighfar itu. Jadi kita sambil mengingat dosa, sambil memohon ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kalau Sayyidul Istighfar itu adalah, Sayyidul Istighfar itu intinya itu pada Allah sebenarnya. Jadi ya Allah, aku sudah mengingkari perjanjian taat kepadamu, karena kita di Lauhul Mahfudz sudah berjanji kepada Allah untuk taat. Jadi di saat kita turun ke bumi, kita melanggar perjanjian taat itu. Jadi kita kayak, ya Allah ampuni aku, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Makanya ampuni aku karena aku sudah melanggar perjanjian taat. Dan itu harus terus-menerus memang, karena memang kita selalu melanggar, memang apapun yang kita perbuat tuh banyak pelanggarannya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, begitu Bu. Jadi sama kayak baca Quran juga, setiap ayat yang kita baca, ya Allah jadikan ayat-ayat yang ini yang dibaca untuk menerangkan hatiku, membersihkan kolbuku. Jadi apa yang kita baca tadabur, kita tahu artinya, langsung masukkan ke tengah dada. Itu. Jadi cahaya-cahaya Allah itu masuk ke tengah dada kita. Jadi baca Quran itu nggak cuma sekedar baca. Jadi mendingan baca Quran itu 1 lembar 1 hari. Tapi kita sambil baca artinya. Itu jauh lebih dahsyat ya efeknya daripada hanya sekedar baca. Daripada tahsin itu, bukan nggak boleh belajar tahsin, tapi emang itu jauh efeknya kalau untuk niatnya untuk membersihkan kolbu, lakukan seperti itu. Ya, nanti kita zikir kolbu ya. Udah, kalau nggak ada. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Untuk sholawat itu bukan main hebatnya. Apakah ini juga termasuk zikir? Oh, salawat termasuk zikir, benar. Jadi kita tuh bersalawat kepada Rasulullah dan Allah langsung bersalawat untuk kita. Jadi apa maksudnya, kita menyampaikan salam kepada Rasulullah lewat salawat. Jadi itu termasuk zikir, salawat. Jadi
apa ya, memang Masya Allah itu tenang banget itu kalau salawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Sebenarnya di dalam Islam itu di dalam beberapa kajian yang Ana pernah ikutin, salawat itu depannya nggak ada pakai Allahumma, tapi terserah mau gimana itu pilihan sih. Nggak masalah. Langsung shallallahu ala Muhammad bisa. Kalau di takbiratul di terakhir itu tahiyat itu pakai ya. Allahumma sholli. Ya, Bu. Ada lagi? Sampun, udah. Sampun. Wes, Ya. Bun, ya. kebetulan lagi di rumah teman. Ya, teman saya ini habis LC, lulusan COVID. Apa? Ya, teman saya ini, saya lagi di rumah teman. Kebetulan dia tuh habis lulusan COVID gitu ya. Dia banyak sakit-sakit sendi-sendi, pinggang gitu. Gitu. Apa? Selangkangan ke lutut katanya. COVID beneran atau COVID bohongan? Habis isolasi kata. Habis dari rumah sakit dia 2 bulan. Oh gitu. Oh, di rumah sakitnya 8 hari, dia jadi rada trauma, nggak mau lepas masker ini. Kamu udah divaksin, Mbak E? Mana teman kamu yang kena COVID tadi? Kamu udah vaksin? Hah? Belum. Belum. Jadi kena COVID-nya sebelum vaksin. Belum kan baru Iya. Kenapa? baru negatifnya kemarin baru negatifnya kemarin, baru 2 minggu yang lalu negatifnya. Gejalanya apa aja? Pernah sesak waktu di rumah sakit itu. Ya, waktu di rumah sakit mah sesak napas, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Cuma yang kerasa tuh tulang ekor, terus ke pinggang sebelah kiri, terus ke selangkangan sama ke lutut. Itu setelah dirawat di rumah sakit? Ya, setelah dirawat di rumah sakit. Emang sih bawaan awalnya sering ISK. Apa tuh? Infeksi saluran kemih. Oh, ya itu belum tentu COVID kan? Tapi kalau pas dirawat mah udah positif COVID. Iya. Kamu salah bertanya sama orang yang nggak percaya COVID. Kamu bukan nggak percaya COVID ya, tapi swab itu bukan untuk COVID, ya. Swab itu bukan khususon buat COVID. Swab itu khususon bisa untuk virus lain ya, bukan hanya COVID. Jadi kalau kamu positif swab itu belum tentu COVID. Dan itu juga tingkat itunya juga enggak begitu akurat juga sih. Jadi kalau lihat gejala kamu sih bukan COVID kalau Ana lihat. Kalau sudah sakit pinggang ke bawah ya, enggak ada urusannya dengan COVID, karena COVID itu saluran pernafasan dan saluran hidung. Saluran dada, paru ya, terutama dia menyerang. Kalau sudah saluran kemih ke bawah, itu sudah saluran kencing kamu yang kena. Saluran kemih itu kamu berarti, itu bukan COVID. Jadi kamu latihannya kasih tahu dia senam stres, Puji. Jadi ini tipe-tipe orang pemikir dan makan hati. Nah, jadi dia tipenya begitu. Suka nahan pipis, jangan ditahan-tahan ya, namanya pipis ya. Minum air putih yang banyak dan minum air garam sedikit ya untuk melancarkan detox itu kemihnya. Kandungan kemihmu itu ada virusnya, tapi bukan virus COVID di kandungan kemihnya, itu mungkin karena air kotor ya, tempat kamu cebok atau gimana. Pakai minum air garam dikit untuk ini. Terus lakukan angkat kaki ke dinding ya. Buat itu. Dan jangan suka mikir aneh-aneh. Nah, mikir aneh-aneh. Nggak usah senyum-senyum, dari muka dah kelihatan. Ya wes. Ini mah sepaket sama Nopi. Iya.
Korban-korban keadaan. Hai dokter cantik, Bu Dokter Afiani. Masya Allah. Afiani Umu Kenia. Mana dedeknya? Yuk. Udah? Yuk kita sekarang. Jazakallah Bunda. Iya, sama-sama. Kamu kok berubah sekarang, Puji ya? Nah, Mbak Afiani. Oke. Siap-siap semua udah? Siapin airnya udah? Maaf Mbak, terlambat. Iya, gak apa-apa. Mbak, anakku lagi demam. Anakmu lagi demam. Ya Allah Tuhan. Anakmu sering banget sakit ya, Mbak? Sekolahnya setiap hari, Mbak. Masuk sekolah. Tatap muka langsung, sudah. Berapa itu demamnya? Berapa derajat? Ya, anget, Mbak, anget aja, Mbak. 37,5. Ya Allah. Coba, ini Mbak, ada punya ini enggak? Herba Sinergi itu, minyak put-put itu. Ini, Mbak. Lihat, Mbak. Nah, kenain di ketek-keteknya, Mbak. Balurin di keteknya. Sudah, Mbak. Sudah. Ketek kanan kiri. Nah, itu untuk anak demam. Ketek kanan kiri sama masukin ke udel. Oh, udel belum? Jadi masukin, biarin tergenang di udelnya minyaknya. Itu untuk nurunin panas ya. Kalau anak-anak kalian demam ya, masukin minyak wood di udel ya, sama di ketek kanan kiri, biarin di situ ya. Yuk, fokus ya. Kita zikir kolbu. Zikir kolbu, taruh aja airnya di depan, jangan dipegang. Mbak Satnes sudah airnya? Sudah, Mbak Farah. Udah. Udah. Mbak Satnes agak ini ya, agak kelihatan gak bercahaya membacanya ya, karena lelah mungkin ya. Apa ini di lambung itu kayaknya berasa nggak enak gitu sejak terapi, kan baru kemarin malam juga habis ruqyah online itu sering muntah gitu Mbak Farah. Oh, nyesek ya. Iya. Itu nggak keluar penuh ya, nggak sampai bersih gitu, masih ada. Iya, Ustadznya juga bilang masih ada katanya. Kamu harusnya pas di ruqyah itu ikhlasin semua, jangan dilawan ya, jangan ditahan, biar plong gitu. Ya. Pokoknya akui semua, iya saya salah ya Allah, saya salah, astagfirullah, akui semua. Jangan ada, enggak dia yang salah, enggak. Pokoknya jangan ada perlawanan seperti itu. Ya. Keluarin semua, plongin semua. Jadi nanti akan bersih. Itu kelihatan mukanya masih banyak sisa-sisa. Ya, mau nangis. Gak fresh ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan, saya izinkan diri saya untuk membersihkan kolbu dengan zikir ini, karena Allah, saya niatkan, saya izinkan membersihkan dari semua hal-hal negatif, dosa-dosa masa lalu yang tidak saya sadari dan saya sadari sampai sekarang. Jadi sambil kita baca, pertama kali kita baca istighfar 100 kali, pejamkan mata, fokus, pejamkan mata semua ya, fokus, pegang dada sebelah kiri, ya, pegang dada sebelah kiri, semuanya pegang dada sebelah kiri. Saat beristighfar, ingat dosa-dosa yang sudah dilakukan apa saja. Diingat dosa-dosa apa saja yang sudah dilakukan. Dan niatkan untuk membersihkan kolbu. Kita beristighfar 100 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mengizinkan kolbu saya dibersihkan.
atas izin Allah. Pejamkan mata, pegang dada sebelah kiri dengan tangan kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi fa'firli fa innahu la yahfiru dzunuba illa anta. Masukkan istighfarnya ke dada, masukkan sambil bayangkan bersihkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ampuni aku ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ampuni aku ya Rabb. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil dihapus, bayangkan noda-noda hitamnya. Astagfirullah, disikat bersih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Diingat dosa-dosa apa aja yang pernah kita lakukan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Masukkan ke dadanya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bolak-balik hatinya yang menghitam disikat terus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah,
Astagfirullah, astagfirullah. Rasakan sakitnya kalbu disikat dengan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. 100 kali istighfar. Udah bikin nyesek ya, bayangin rasanya. Lakukan zikir qalbu, astagfirullah 100 kali. Setelah itu, la ilaha illallah 100 kali. Caranya, la ilaha sebelah kanan, illallah masukkan sebelah kiri. Illallah hantam ke dadanya sebelah kiri. Ya. Yuk, bismillah. Illallah ke kiri. Masukkan, hantam ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim 100 kali. Fokus tetap pegang dada sebelah kirinya. Bismillah. La ilaha illallah. 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 Masukkan illallahnya ke dada kiri. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti dicoba sendiri 100 kali setelah istighfar la ilaha illallah. Masukkan la ilaha sebelah kanan, illallah sebelah kiri ya.
Ilallahnya hantam sebelah kiri ya. Ilallah kan beda rasanya ya. Ilallah gitu ya. Nah, setelah itu salawat 100 kali juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masukkan lagi ke dada kirinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 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 Masya Allah. Ada yang mual? Wow. Muntah, Mbak. Biasa agak-agak cuman Sudah ya muntah. Iya. Itu enak banget untuk bersihin kolbu, ya Allah, itu benar-benar. Jadi lakuin itu kalau habis sholat subuh bisa, pokoknya pas keadaan gesa-gesa ya, tidak melakukan kegiatan yang itulah yang buat tergesa-gesa, lakukan ba'da subuh atau sebelum sholat fajar ya. Ada yang muntah lagi? Enak gimana? Enak kan? As la ilaha illallah, sejuk. Anget. Sejuk. Mbak Satnes muntah? Sesak. Iya, di sekitar sini nih Mbak Farah. Iya, kolbu itu posisinya 2 jari di bawah payudara. Iya benar, sesak banget, kayak ada yang nindih gitu tadi, panas. Iya, itu belum keluar, masih ada di kolbumu. Keluarin. Tekan. Ini tekan bagian itu. Coba. Pegang bagian itu. Ya. Ini. Nggak usah dibuka-buka itunya. Ya, duduk. Tekan. Ya. Tekan pakai ini. Tekan pakai ibu jari. Sini aku bantuin. Pakai ini. Ibu jari. Telunjuk saya. Salah. Telunjuk. Jari tauhid. Ya. Sini. Masukin ke situ. Sini. Ya. Tekan ya, agak dalam, tekan. Majemkan. Aku bacain, kamu masukin ke situ ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin nammah. A'udzubikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin nammah. A'udzubikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin nammah. Ditekan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Tahasantu bizil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malaki wal malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut isrif annal ajra innaka ala kulli syai'in qadir. Tekan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hampir itu sini ditekan-tekan bagian itu. Dah. Mual. Iya, mual. Ya udah muntahin. Tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar. Ya. Bisa Muntah? Alhamdulillah. Belum. Mual tapi belum bisa keluar. Iya, diikhlasin semuanya. Aku ikhlas, aku ridho ya Allah, keluarin semua. Bismillah, ikatan di tubuh Mbak Satnes lepas dengan izin Allah. Lepas semua ikatan-ikatan setan yang selama ini ada di dalam tubuh Mbak Satnes. Bismillah, dah. Ada lagi yang lain? Udah? Alhamdulillah. Member baru nih. Sakit nyelekit. Ini temen Kan? nyelekit. Dia muntah berat kan, kopit. Yuk, airnya yuk, siapin airnya, kita baca Al-Fatihah aja. Mbak Anggia, yuk. Kamu masih masuk aja. Hari Minggu masih masuk kerja aja sih. Tugas negara. Negara api. Oh, iya. Hari Minggu ini masih masuk aja. Aduh. Libur ini. Libur. Tuh di rumah tuh. Oh, di rumah ya. Ini di rumah ini, Mbak. Kok cakep sih kalau di rumah. Emang Retno pakai daster. Gue lagi nggak pakai daster tahu. Lagi rapi. Ada ketutup jilbabnya, dalamnya daster. Kan tadi dari klinik, buru-buru pulang. Yuk, air yuk. Ya. Bismillah. Nih, airnya insya Allah membersihkan semua ya, Mbak Satnes, mudah-mudahan bisa keluar semua ya. Amin, amin. Terima kasih, Mbak Farah. Ya, saya izinkan air ini sebagai pembersih kolbu dan pelepas semua ikatan, baik dari setan-setan jin maupun dari sifat-sifat buruk yang ada dalam diriku. Bersihkanlah semua kolbu dan jasadku dari energi negatif, sehatkanlah semua, ya Allah. Aku izinkan air ini menjadi penyehat kolbu dan jasadku. Ya, deketin airnya ke mulut. Tiupan jangan pakai nafsu langsung, gitu. Tiupan pelan aja ya, yanfus. Tiupan pelan, gitu, ya, tanpa bergolak airnya, tiupan pelan aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ikutin ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tiupin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiupin. Dah diminum, baca bismillah. Teguk 3 kali. Alhamdulillah. Mbak Afiani kasih ke anaknya yang demam, ya. Tepuk-tepuk ke ubun-ubunnya, sama ke kaki, sama ke tangannya, ya. Bisa dikasih ke Makasih saja. Kenapa Mbak Puji? Bisa dikasih keponakan aku nggak yang tadi? Oh, tadi nanti itu beda penanganan. Oh, iya. Itu kamu cari daun bidara, tumbukin ke situ, ya. Tumbukin ke kulitnya. Oh, iya, siap. Halo. Kasih airnya tadi, tambahin air tadi ya, Mbak Puji ya. Daun bidara tumbuk, Ya, daun bidaranya tumbuk, terus kasih air tadi, terus urin. Hai juga sayang. Oke, ada yang mual muntah? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi penyehat semua ya. Waalaikumsalam. Ada ustazah. Ya Allah, itu matanya bulak banget. Ini yang demam. Lain, Mbak. Oh lain, itu yang bungsu ya. Iya. Mbak Rani. Mual nggak Mbak Rani? Terima kasih. Kasih kayak. Mbak Rani. Mual nggak? Minum air tadi? Sesek aja. Sesek. Kayak ganjel. Hah? Kayak ganjel, ada yang ganjel. Di dadanya. Belum keluar. Tapi suami sakit pinggang. Ikut Hah? dengar juga suaminya ikut jadi sakit pinggang. Minumin, kasih minum tadi. Itu. Ya udah, minumin aja tadi ya. Oke, terima kasih semuanya, udah jam 11. Nenek ada masalah? Nggak ada kan? Dadah Umi. Dadah Umi. Nggak ada juga. Dadah Umi. Ya, kita akhirin hari ini zikir kolbinya. Dilakukan sendiri ya. Insyaallah. Ayo Abi, Ini ya, dilakukan ya. Mbak Rani juga ya. Mbak Dian semuanya lakuin. Kalau ingin Mbak Satnes juga ya. Ini ya, rutin ya Mbak Satnes ya. Yang penting kolbinya. Dadah. Mbak, bertanya. Ya. Kok mau kalau tutup untuk bertanya sih? tadi zikir tadi diajarkan ke teman yang lagi ada masalah nggak apa-apa? Ya, ajarkan. Boleh. Ada? Boleh. Jadi awalannya pakai Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, salawat 100 kali. Ya. Sambil istighfar, sambil ingat dosa-dosanya. Iya, ngurutin waktu kecil ya, diurutin waktu kecil apa yang sudah dilakukan, apa yang tidak pernah kepada. Apa yang diingat aja, kalau memang ingat sambil istighfar, astagfirullah, sambil dibayangkan membersihkan kolbunya yang hitam, gosok, itu nesek banget itu, terus dibolak-balik. Nyeri tadi rasanya ada nyeri.
nyeri, sesak terus tapi enak gitu nah. Terus jangan lupa dibolak-balik kan, kolbu itu kan bulat ya. Bulat dan itu sisinya sudah disikat, sisi sebelahnya lagi tarik, divisualisasi aja, sikat ya, sampai dia bersih. Kalau belum bersih juga lakukan terus ini setiap saat sampai mati lakuin ya. Ya. Oke, Bu Nurdiani jadi enteng, alhamdulillah ya. Oke. Sekila, Mbak. Jadi enak, Mbak. Masa? Ngantuk, Mbak. Jadi ngantuk. Bener. Ya jadi pokoknya jadi enteng gitu, badan tuh langsung jadi pikiran tuh langsung kayak gak mikir apapun, refresh. Langsung gak mikir pusing swab. Ya tadi pas la ilaha illallah tuh kepala berat banget pas lagi baca la ilaha illallah, tapi pas selesai tuh udah kayak plong gitu. Hangat, Mbak, di tulang belakang terasa hangat, Mbak. Ngalir ya. Itu energinya, energi zikir itu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita akhirin kajian zikir kolbu hari ini. Itu udah berisik, alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Sama-sama. Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum cantik. Assalamualaikum semuanya.